Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan Bu Lian dalam video pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keriduan darinya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bu Dian juga ingin mengingatkan agar kalian di rumah senantiasa menjaga kesehatan dengan cara 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sehingga terhindar dari COVID-19 dan tetap sehat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian semua silahkan simak gambar berikut ini. Ini merupakan foto sebuah keluarga. Jika kita mengamati dengan cermat, kita dapat menemukan bahwa ada salah satu anaknya yang mengalami perbedaan dengan anggota keluarga lainnya. Ya, keluarga ini memiliki seorang anak yang menderita penyakit sindrom Down. Penyakit ini menyebabkan penderitanya memiliki wajah yang mirip dengan kelainan-kelainan yang dialaminya. Mungkin siswa-siswi menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan salah satu kelainan yang disebabkan oleh mutasi. Siswa hebat, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menganalisis peristiwa mutasi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, siswa-siswi hebat, adakah yang tahu apa itu mutasi? Dan siapa yang mempelajari mutasi pertama kali? Ada yang tahu? Nah, penasaran bukan? Mari kita pelajari pelajaran mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi berasal dari kata mutatus yang berarti perubahan. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Ilmuwan mutasi. Mutasi dipelopori oleh Herman Muller yang merupakan ahli genetika Amerika Serikat. Beliau lahir tanggal 21 Januari 1890. Ilmuwan berikutnya yaitu Hugo de Vries yang merupakan ahli tumbuhan kebangsaan Belanda. Beliau lahir tanggal 16 Februari 1848. Mutan adalah makhluk hidup yang mengalami mutasi. Contoh semangka tanpa biji, penderita sindrom Down. Sedangkan mutagen adalah agen penyebab mutasi yang terjadi pada makhluk hidup. Mutagen dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mutagen fisika. Yang kedua, mutagen kimia. Dan yang ketiga, mutagen biologi. Mutagen fisika. Contoh, suhu tinggi, sinar X, sinar ultraviolet, sinar-sinar berenergi tinggi seperti alfa, beta, gamma, dan neutron. Mutagen kimia. Contoh, pestisida, asam nitrit, agen alkilase, akridin, digitonin dan kolkisin, asam nitrat, benzopirenin, dan 5-bromourasil. Mutagen biologi. Contoh, bakteri dan virus. Tempat terjadinya mutasi. Mutasi dibagi menjadi 2 berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet bersifat diwariskan atau heritable. Yang kedua, mutasi somatik,
Mutasi yang terjadi pada sel-sel soma atau sel tubuh tidak diwariskan kepada keturunannya. Mutasi yang terjadi pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi akibat adanya perubahan basa nitrogen atau nukleotida pada DNA. Sedangkan mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan oleh adanya perubahan pada kromosom tersebut. Mutasi gen dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, perubahan basa nitrogen. Yang kedua, perubahan jumlah pada basa nitrogen atau nukleotida pada DNA. Pergantian basa nitrogen dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, transisi, pergantian oleh basa sejenis. Contoh, basa pirimidin digantikan oleh basa pirimidin. Dua, transversi, yaitu pergantian oleh basa yang tidak sejenis. Contoh, basa purin digantikan oleh basa pirimidin. Berikut merupakan contoh transisi yang terjadi pada saat tahapan replikasi. Transisi ini terjadi pada nukleotida kedua dan nukleotida keempat. Kita lihat pada nukleotida kedua, di mana guanin digantikan oleh adenin dan sitosin digantikan oleh timin. Untuk nukleotida keempat, adenin digantikan oleh guanin dan timin digantikan oleh sitosin. Pergantian guanin dengan adenin maupun adenin digantikan oleh guanin merupakan sama-sama pergantian basa purin dengan basa purin. Begitu pula pergantian sitosin dan timin merupakan sama-sama basa pirimidin. Maka contoh ini menunjukkan terjadinya transisi, yaitu pergantian basa yang sejenis. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa transversi. Peristiwa ini terjadi ketika tahapan replikasi. Transversi terjadi pada nukleotida ketiga dan keenam. Dapat kita lihat pada nukleotida ketiga, basa timin digantikan oleh guanin dan basa adenin digantikan oleh sitosin. Begitu pula pada nukleotida keenam, di mana guanin digantikan oleh timin dan sitosin digantikan oleh adenin. Pada peristiwa ini dapat kita ketahui bahwa terjadi pergantian basa pirimidin dengan basa purin. Begitu kebaliknya, pergantian basa purin dengan pirimidin yang merupakan pergantian basa yang tidak sejenis yang dapat kita kenal dengan transversi. Perubahan jumlah nukleotida atau basa nitrogen. Yang pertama, adisi, penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Yang kedua, delesi, pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa insersi. Insersi sendiri dapat terjadi karena adanya duplikasi basa nitrogen. Seperti pada gambar dapat kita lihat terjadi peristiwa duplikasi nukleotida pada nukleotida kedua dan nukleotida kelima, di mana basa nitrogen guanin dan sitosin bertambah 2 kali lipat pada nukleotida kedua dan basa nitrogen adenin timin bertambah 2 kali lipat pada nukleotida kelima. Maka pada gambar ini dapat disimpulkan terjadi penambahan
nukleotida atau basa nitrogen yang kita kenal dengan insersi. Berikut merupakan contoh peristiwa delesi. Delesi terjadi karena berkurangnya satu atau lebih basa nitrogen atau nukleotida pada DNA. Pada gambar dapat diketahui bahwa DNA ini mengalami pengurangan pada nukleotida kedua, yaitu guanin dan sitosin, dan nukleotida kelima yaitu adenin dan timin. Mutasi kromosom dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, perubahan struktur pada kromosom. Yang kedua, perubahan jumlah pada set kromosom tersebut. 1. Perubahan struktur kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Untuk lebih jelas, silahkan simak slide berikutnya. Delesi merupakan kromosom homolog yang hilang sebagian gennya. Pada contoh dapat kita lihat bahwa kromosom ini kehilangan gen D, sehingga terbentuklah kromosom dengan susunan gen A, B, C, E, F, G, H. Duplikasi adalah kromosom homolog yang mendapatkan penambahan sebagian gen dari kromosom pasangannya. Pada contoh dapat kita lihat kromosom tersebut mendapatkan tambahan gen BC dari pasangannya. Inversi adalah perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Peristiwa inversi ini dapat terjadi karena patahnya segmen kromosom dan menempel kembali dalam keadaan terbalik. Inversi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inversi parasentris pada contoh A jika perubahan tidak meliputi perubahan letak sentromer, dan inversi perisentris pada contoh B jika perubahan letak menyertai perubahan sentromer. Translokasi terjadi ketika semua atau sebagian dari satu kromosom menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh ada dua kromosom yang non-homolog, yaitu kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, dan kromosom MNO, P, Q, R. Pada kromosom pertama terjadi patahan yaitu AB dan patahan CDE, EFGH. Pada kromosom kedua terjadi patahan MNO dengan PQR. Dapat kita lihat MNO menempel pada patahan CDE, EFGH yang bukan homolognya. Begitu pula patahan AB yang melekat pada PQR. 2. Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi merupakan perubahan jumlah set kromosom homolog. Contohnya monoploid N, tetraploid 4N, triploid 3N, poliploid 4N ke atas. Aneuploidi merupakan perubahan jumlah kromosom dalam satu set kromosom. Dapat dibedakan menjadi monosomik 2N kurang 1, polisomik 2N kurang 2, trisomik 2N tambah 1, dan tetrasomik 2N tambah 2. Berikut kita akan mempelajari aneuploidi yang terjadi pada makhluk hidup. Sindrom yang pertama yaitu sindrom Turner.
dengan formula kromosom 45X0 atau 44A ditambah X. Memiliki ciri-ciri pertama berjenis kelamin wanita, tidak memiliki ovarium, puting susu berjarak melebar, payudara tidak berkembang, badan cenderung pendek, memiliki gelambir pada leher, dan memiliki keterbelakangan mental. Berikut merupakan gambar anak yang menderita sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan salah satu dari monosomic gonosom karena kekurangan kromosom seks yaitu kromosom X. Sindrom kedua yaitu sindrom Klinefelter dengan formula 47XX atau 44A ditambah XXY. Pertama kali ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942 dengan ciri-ciri berkelamin laki-laki, cenderung bersifat kewanitaan, testis mengecil dan mandul, tubuh cenderung tinggi, memiliki dada sempit dengan panggul yang lebar, dan memiliki keterbelakangan mental. Berikut merupakan gambar penderita sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter merupakan salah satu trisomi gonosom dengan formula 44A ditambah XX. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah kromosom X menjadi XXY sehingga penderitanya kelebihan kromosom seks. Sindrom ketiga yaitu sindrom Jacob dengan formula 47XYY atau 44A ditambah XYY. Ditemukan pertama kali oleh B.A. Jacob pada tahun 1965. Memiliki ciri-ciri pria bertubuh normal, bersifat antisosial, memiliki perilaku kasar dan agresif, memiliki wajah menakutkan dan memperlihatkan watak kriminal. Biasanya memiliki IQ di bawah normal yaitu 80 sampai 95. Berikut terlihat gambar anak penderita sindrom Jacob. Sindrom Jacob termasuk ke dalam trisomi gonosom, di mana terjadi penambahan kromosom seks yaitu kromosom Y, sehingga penderitanya memiliki kromosom seksnya XYY. Sindrom keempat, sindrom wanita super dengan formula 47XXX atau 44A ditambah XXX. Memiliki ciri-ciri berperawakan tinggi, memiliki lipatan kulit vertikal yang menutupi sudut mata dalam atau dikenal dengan epicanthal fold. Biasanya terlambat belajar bicara atau mengenal kata-kata. Memiliki kelemahan otot atau dikenal dengan hipotonia. Jari kelingking yang melengkung, serta perilaku dan mental yang bermasalah. Selain itu, juga memiliki kelainan pada ovariumnya. Berikut merupakan penderita sindrom wanita super atau dikenal dengan triple X syndrome. Triple X syndrome merupakan contoh trisomik gonosom yang terjadi pada kromosom X, di mana terjadi penambahan jumlah kromosom X sehingga terbentuk triple X dengan formula
44A ditambah XXX. Sindrom kelima, sindrom Patau. Sindrom Patau memiliki formula 47,XY ditambah 13 untuk jenis kelamin laki-laki dan 47,XX ditambah 13 untuk jenis kelamin wanita, atau juga 45A ditambah 13 ditambah XY untuk jenis kelamin laki dan 45A ditambah 13 ditambah XX untuk jenis kelamin perempuan. Sindrom Patau sendiri memiliki ciri-ciri memiliki kepala dan mata yang kecil, terdapat sumbing di celah-celah langit, tuli, polidaktil, memiliki kelainan otak, jantung, dan ginjal, serta memiliki keterbelakangan mental. Umumnya penderita meninggal pada usia kurang dari 1 tahun. Berikut merupakan penderita sindrom Patau. Sindrom Patau merupakan salah satu trisomik autosomal karena terjadi pada kromosom sel tubuh. Penderitanya dapat berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Mutasi ini terjadi pada kromosom nomor 13. Sindrom ke-6, sindrom Edward. Sindrom Edward memiliki formula 47,XY ditambah 18 untuk jenis kelamin laki-laki dan 47,XX ditambah 18 untuk jenis kelamin wanita, atau 45A ditambah 18 ditambah XY untuk jenis kelamin laki-laki dan 45A ditambah 18 ditambah XX untuk jenis kelamin perempuan. Sindrom Edward memiliki ciri-ciri. Pertama, memiliki kelainan pada alat tubuh. Rahang bawah rendah, memiliki mulut yang kecil, serta memiliki keterbelakangan mental. Memiliki tulang yang pendek dan pada umumnya hanya mencapai umur 6 bulan saja. Ini merupakan penderita sindrom Edward. Sindrom Edward merupakan salah satu trisomik autosomal karena mutasi terjadi pada kromosom tubuh. Kromosom yang mengalami mutasi adalah kromosom nomor 18. Karena merupakan jenis mutasi autosomal, maka penderitanya dapat berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sindrom ke-7, sindrom Down, memiliki formula 47,XY ditambah 21 untuk jenis kelamin laki-laki dan 47,XX ditambah 21 untuk jenis kelamin perempuan, atau 45A ditambah 21 ditambah XY untuk jenis kelamin laki-laki dan 45A ditambah 21 ditambah XX untuk jenis kelamin perempuan. Sindrom Down pertama kali ditemukan oleh J. Langdon Down pada tahun 1866. Memiliki ciri-ciri bibir tebal, lidah besar dan menjulur. Liur biasanya selalu menetes. Mata sempit miring ke samping. Memiliki gigi kecil dan jarang. Biasanya memiliki IQ rendah dan umumnya bersifat steril.
Berikut merupakan penderita sindrom Down. Sindrom Down merupakan trisomik autosomal karena mutasinya terjadi pada kromosom autosomal atau kromosom tubuh. Mutasi pada sindrom Down terjadi pada kromosom nomor 21. Karena merupakan jenis mutasi autosomal, maka penderitanya dapat berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, kita sudah mempelajari mutasi dan jenis-jenis mutasi yang terjadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari dampak yang disebabkan oleh mutasi pada makhluk hidup. Secara garis besar, dampak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dampak yang menguntungkan. Yang kedua, dampak yang merugikan. Dampak mutasi. Yang pertama, dampak yang menguntungkan. Dampak menguntungkan apabila mutasi dapat menghasilkan organisme unggul. Contohnya, tanaman poliploid yang dapat menghasilkan buah besar tanpa biji, masa panen yang relatif singkat, serta produktivitasnya yang tinggi. Dampak mutasi yang merugikan. Mutasi yang merugikan merupakan mutasi yang mengakibatkan suatu individu atau populasi tidak adaptif. Maksudnya tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Bahkan individu tersebut dapat bersifat letal atau bersifat mengalami kematian. Nah, demikianlah pembelajaran mutasi kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah mengerti semua tentang materi mutasi? Nah, untuk kalian yang belum memahami materi mutasi ini atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar kalian terus mendapatkan konten-konten video biologi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.